Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramadhani. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang fungsi matematika pada Microsoft Excel. Yang pada video sebelumnya saya membahas tentang fungsi logika pada Microsoft Excel. Oke, pertama-tama mari kita buka Excelnya dulu. Saya memakai file pada video sebelumnya tentang fungsi logika. Setelah itu kita agar bisa menghemat tempat aja, alasan saya memakai file kemarin ya. Kita namakan dulu nama sheetnya, yaitu materi pada hari ini yaitu adalah fungsi matematika. Fungsi matematika. Oke, selanjutnya kita harus membuat header atau judul pada materi hari ini ya. Fungsi matematika. Setelah itu kita merge and center dia menggunakan shortcut Alt HMC. Nah, setelah itu kita center dan kita besarkan fontnya menjadi 14. Lalu kita beri warna hijau saja. Kayak gitu kita bold. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi matematika ini ya. Fungsi matematika ini ya kurang lebih sama dengan fungsi matematika pada umumnya yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga itu ada perkalian, yang keempat ada pembagian, dan kelima itu ada perpangkatan. Nah, di sini saya niatnya akan membahasnya itu ada 8. Jadi ada 3 tambahan lagi, yaitu ada sinus, kosinus, dan tangen. Lalu kita langsung saja membuat tabelnya ya. Fungsi, simbol, rumus, atau fx. Contoh soalnya mungkin contoh hasil. Nah, lalu kita agak sedikit lebarkan dia agar tidak terlalu sempit ya teman-teman. Ini juga, begitu juga fungsi ini. Ini pasti harus ini. Oke. Untuk nomornya kita agak sempitin aja. Oke. Nah, teman-teman, kita untuk membuat nomornya kita memakai formula row aja ya teman-teman. Jadi sama dengan row buka kurung tutup kurung dikurang row buka kurung, kita klik menu ini. Setelah itu kita kunci dengan F4. Jika tidak bisa kita memakai Fn F4. Karena sih saya bisa memakai Fn F4, jadi saya memakai Fn F4. Fn F4. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, jangan lupa kita warnakan ini teman-teman ya. Kita boldkan dulu, baru kita beri warna sesuka hati saja. Nah, oke, fungsi logika pertama itu, fungsi matematika pertama itu ada penjumlahan. Yang kedua itu ada pengurangan. Yang ketiga itu ada perkalian. Yang keempat ada pembagian. Yang kelima itu ada perpangkatan. Perpangkatan. Oke, yang keenam itu saya memakai sinus, kosinus, dan tangen. Oke, simbol dari penjumlahan itu ada tambah. Simbol dari pengurangan ya kurang seperti biasa. Simbol dari perkalian itu tidak x atau kali ya teman-teman, tapi itu simbolnya simbol bintang. Kita pakai tanda petik agar bisa. Oke, setelah itu kita enter. Nah,
Untuk pembagian itu bukan titik dua ya teman-teman, cuma garis miring. Kita beri tanda petik, lalu kita garis miring. Enter. Untuk perpangkatan bukan kuadrat, melainkan tanda pangkat ke atas. Kita pakai tanda petik, lalu kita tanda pangkat ke atas ini. Lalu kita enter. Nah, untuk sinus itu adalah sin, untuk kosinus itu adalah cos, dan untuk tangan adalah tan. Nah, inilah rumus-rumusnya teman-teman. Jadi, rumus atau simbol dari simbol, rumusnya belum ya. Baru itu kita jangan lupa kita centerkan dia, lalu kita alt borderkan dia menggunakan shortcut alt HBA. Alt ABA. Nah, oke, kita langsung aja ke rumusnya ya. Oke, ini rumus belum berarti ya. Kita buat contoh soalnya dulu ya teman-teman ya. Mungkin contoh soal yang ingin saya kasih itu 1500 ditambah 500. Untuk kurangnya ini mungkin pengurangan mungkin 1500 dikurang 500. Untuk perkalian 500 dikali 3 kali ya. Untuk pembagian 125 dibagi 5. Kalau untuk perpangkatan ini aja 100 pangkat 2. Oke. Kalau untuk mencari sin mungkin saya ambil sin 30. Kalau untuk cos saya ambil cos 60 saja. Kalau untuk tan saya ambil tan 45. Nah, ini contoh soalnya. Lalu kita langsung saja untuk mendapatkan hasilnya ya teman-teman dengan cara mengklik dulu sama dengan. Untuk mendapatkan formula itu kita mengawalnya dengan sama dengan ya teman-teman semua. Jadi sama dengan 1500 ditambah 500. Enter. Hasilnya kan 2000. Nah, ini kita copy lalu kita taruh di sini. Nah, lalu kita letakkan sabar ya teman-teman ya. Sedikit error. Oke. Kita buat dulu. Oke, ini. Nah, di sini kita jangan lupa berikan tanda petik ya teman-teman agar dia tidak menyelesaikan operasi yang dilakukan saat kita ingin menghasilkan yang tadi itu teman-teman. Jadi kita beri tanda petik agar dia itu tidak mengoperasikannya di sini. Karena kan tujuan kita kan ingin mendapatkan rumus dari tabel ini nih. Jadi kita beri dulu tanda petik di depannya, baru kita berikan rumusnya. Nah, selesai. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan di pengurangan. Kita sama dengan 1500 dikurang 500. Enter, hasilnya 1000. Kita copy. Baru kita jangan lupa berikan tanda petik dan baru kita paste. Oke, selanjutnya 500 dikali 3 sama dengan 500 simbol bintang 3. Enter. Hasilnya 1500. Kita copy. Oke. Lalu kita paste di sini, jangan lupa memberikan tanda petik, baru kita paste. Enter. Nah, selanjutnya
125 dibagi 25 sama dengan 125 garis miring 25. Enter 5. Kita copy. Lalu kita berikan tanda petik, kita paste. Enter. Untuk perpangkatan juga sama ya teman-teman, dia mungkin harus diawali tanda sama dengan, karena ingin memulai formula itu harus diawali oleh tanda sama dengan 100 panah ke atas atau pangkat 2. Enter. Hasilnya akan menjadi 10.000. Kita copy. Lalu kita jangan lupa beri tanda petik dan kita paste. Enter. Nah, untuk mencari sin sama sin konstan ini teman-teman, dia itu rumusnya itu sedikit lebih berbeda. Jadi ini rumusnya. Itu sama dengan sin buka kurung radian buka kurung lagi sin berapa yang ingin kita cari tadi teman-teman, yaitu adalah sin 30. Ya, kita klik di sin 30. Berapa tanda buka kurung kita pakai di situ. Di sini ada 2, maka tutup kurungnya juga 2. 1 2. Enter. Hasilnya setengah. Kita copy sini rumusnya. Baru kita jangan lupa beri tanda petik dan kita paste. Enter. Kita sedikit lebarkan ya, agar tidak terlalu sempit dia. Oke. Untuk cos 60 hampir sama, cuma yang sin tadi diganti menjadi cos. Berarti sama dengan cos buka kurung radians buka kurung lagi cos berapa ingin kita cari, cos 60. Berarti 60 tutup kurungnya 2. Enter. Hasilnya juga setengah. Kita copy rumusnya. Kita copy lalu kita copy rumusnya, lalu kita letakkan di bagian tabel rumus. Kita berikan tanda petik, baru kita paste. Enter. Nah, untuk mencari tan nih, untuk mencari tan juga hampir sama teman-teman, cuma diganti bagian depannya aja ya. Jadi kayak sama dengan tan buka kurung radians buka kurung lagi tan berapa yang tadi kita ingin cari, itu adalah tan 45. Kita tulis ini tan 45, tutup kurungnya 2. 1 2. Enter. Hasilnya 1. Kita copy rumusnya ya dulu ya. Kita copy rumusnya, baru kita berikan tanda petik, lalu kita paste. Enter. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Inilah hasil atau fungsi matematika pada Microsoft Excel. Jadi sekian dari saya ya teman-teman. Jika ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Karena saya juga masih pelajar. Saya mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.